Selamat datang dan bertemu kembali pada perkuliahan keterampilan komunikasi. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Kita akan bersama-sama mempelajari tentang topik public speaking. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang the power of communication dan juga efektivitas dalam berkomunikasi. Hari ini kita akan melanjutkan topik kita yaitu tentang public speaking. Apa itu public speaking? Nanti kita akan jelaskan secara detail, tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran perkuliahan pada hari ini. Diharapkan kepada seluruh peserta perkuliahan setelah mengikuti kuliah hari ini mampu memahami tentang arti sesungguhnya atau public speaking itu apa maknanya dan tujuannya untuk apa. Nah, sasaran pembelajaran yang akan kita pelajari, yang kita akan gali, yang akan kita bahas, yaitu membahas tentang pengertian dari public speaking. Yang berikutnya tujuan-tujuan kegiatan atau aktivitas public speaking dan juga manfaat dari public speaking. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Public speaking itu bisa disebut juga sebagai bagaimana seseorang melakukan komunikasi atau berbicara di depan publik atau audiens yang lebih dikenal saat ini atau lebih disebut sebagai audiens. Nah, contoh public speaking itu misalnya Anda melakukan presentasi dengan klien, Anda melakukan komunikasi dengan masyarakat, Anda berkomunikasi di depan pimpinan dan juga peserta rapat. Karena di perusahaan-perusahaan itu biasanya kita diminta memberikan laporan kinerja dalam bentuk presentasi. Nah, berikutnya kita akan mengulas, menjelaskan atau memaparkan pengertian yang seringkali digunakan atau pengertian secara bahasa Indonesia karena ini agar mudah dimengerti. Jadi yang dimaksud dengan public speaking itu merupakan kegiatan berbicara di depan masyarakat atau masyarakat umum atau publik dalam bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi atau melakukan komunikasi di depan sejumlah kelompok atau pendengar atau audiens dalam jumlah yang relatif besar. Misalnya pada siswa, misalnya kepada audiens atau peserta seminar, atau kita berbicara dengan beberapa klien yang pada saat kita presentasi sebuah proyek, presentasi sebuah proposal untuk mendapatkan hibah pendanaan atau investor. Nah, itu yang contohnya lain tentang public speaking. Nah, dengan pengertian lain juga dijelaskan bahwa kemampuan berbicara di depan publik itu sebetulnya bisa dilatih dan dipelajari. Jadi kalau kita mau berbicara di depan publik atau public speaking, biasanya ada rasa tidak percaya diri, ada nervous, bingung menyampaikan kata pembukaannya, bingung menyampaikan paparannya. Nah, itu sebetulnya bisa dilatih dan juga bisa dipelajari. Nah, kita masuk kepada tujuan public speaking. Tujuan public speaking itu dilakukan tentunya ada maksud, ya karena kita berhadapan dengan banyak orang, ya beda sekali dengan kita berkomunikasi antar personal secara pribadi, face to face, tapi ini kita berbicara kepada banyak orang yang tentunya dengan latar belakang, dengan kemampuan, dengan daya terima atau saraf penyerapan juga berbeda-beda. Nah, tetapi yang disampaikan sama, informasi atau pesan yang disampaikan sama. Itu salah satu tujuan. Yang kedua adalah tujuan berbicara, berkomunikasi dengan audiens itu salah satunya ya untuk menghibur. Nah, ini misalnya ada kegiatan-kegiatan menghibur itu artinya contohnya misalnya ada konser, menyanyi, itu bisa dikatakan sebagai sebuah komunikasi di mana ada penyanyi yang menyanyikan lagunya dengan membawa pesan disampaikan ke audiens sampai apa tidak. Nah, itu tujuannya kegiatan itu dilakukan untuk menghibur audiens atau untuk mempengaruhi audiens. Nah, ini kaitannya dengan bisnis ya, dengan bidang marketing, developer, itu kan seringkali bagaimana mempengaruhi audiens atau konsumen itu bisa membeli produk kita. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi tujuannya itu bisa untuk penyampaian pesan secara legal, formal, terus bisa melakukan hiburan-hiburan. Nah, itu kaitannya dengan
penyanyi yang tadi saya contohkan, mempengaruhi audiens dan juga tujuan public speaking itu untuk dapat menciptakan dinamika yang menarik. Manfaat tentunya kalau ada tujuan berarti ada manfaat atau ada benefit yang bisa didapatkan dalam melakukan public speaking. Manfaat pertama, karena ini menyampaikan pesan, ya diharapkan memang dapat memberikan manfaat untuk meminimalis ketidaktahuan. Jadi orang kalau ditanya, nggak tahu, oh salah, nah itu tidak diperkenankan, tetapi tujuannya public speaking ini karena disampaikan secara massal, secara banyak orang, nah disitulah proses bagaimana seseorang itu menyerap, mampu menganalisa dan menerima tentang pesan yang disampaikan. Yang berikutnya manfaatnya adalah untuk memperbaiki tekanan. Memperbaiki tekanan itu artinya agar karena ketidaktahuan ada misunderstanding akhirnya terjadi semacam tekanan itu, nah sehingga tidak bisa berjalan seperti adanya. Nah, itu tujuannya adalah memperbaiki tekanan. Nah, selain itu, karena kita berhadapan dengan audiens, otomatis ya kita harus menjalin chemistry, menjalin hubungan supaya pesan yang kita sampaikan itu atau hiburan yang kita berikan itu juga sampai bisa diterima dengan benar, dengan sempurna, ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikan public speaking dengan baik dan berantakan cara penyampaiannya, ya otomatis konsumen atau karyawan atau klien itu akan menghadapi suatu masalah. Makanya perlu dijaga hubungan dulu, komunikasi secara non legal, non formal bisa dilakukan. Nah, supaya ada klik, ada kesiapan dari audiens itu pada saat kita menyampaikan presentasi atau public speaking. Nah, karena ini menyangkut banyak audiens, tentunya biasanya kebanyakan manfaat publikasi itu lebih dapat digunakan untuk memenyahkan masalah. Karena kalau ada masalah kita diam, tidak ada jalan keluar, nah itu justru akan memperuncing atau meningkatkan masalah itu tidak akan terselesaikan. Tapi dengan adanya chemistry, hubungan, dan memang kita harus membangun harmonisasi antara pembicara dan audiens, maka bisa dipastikan kalau ada masalah itu bisa dipahami oleh semua anggotanya, dan tentunya komunikasi itu juga membantu memanfaatkan atau memberikan manfaat untuk menyelesaikan masalah. Karena kadang penyampaian yang salah, persepsi yang salah, atau ada kalimat yang dikurangi atau ditambahkan, itu yang menyebabkan masalah itu semakin banyak dan tidak bisa diselesaikan. Tetapi dengan adanya public speaking ini, kita diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah itu menjadi sebuah solusi yang tuntas gitu. Nah, kita masuk. Di sini ada bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ada dua, verbal dan non-verbal. Ya, tapi kita akan lihat cirinya, verbal itu seperti apa, non-verbal itu seperti apa. Yang jelas, bentuk komunikasi secara verbal itu yaitu komunikasi tetap langsung, tatap muka. Walaupun kita seperti online ini tuh sudah termasuk komunikasi verbal, karena kita akan menyampaikan hal atau pesan yang harus diikuti oleh peserta perkuliahan. Kalau bentuk komunikasi nonverbal artinya non, berarti itu tidak berdasarkan bahasa-bahasa formal, artinya hanya bisa digunakan atau menggunakan bahasa tubuh, ya. Ini seringkali disebut komunikasi tanpa kata atau tanpa bahasa. Yang dilakukan adalah menggunakan mimik, body language, menggunakan kode, simbol yang kita sampaikan, itu yang seringkali digunakan pada saat kita melakukan komunikasi nonverbal. Ya, jadi komunikasi tanpa kata atau bahasa, di mana bentuk suara dan tatapan mata, gerakan badan apa yang dipakai, misalnya body language-nya seperti apa. Misalnya kalau kita menjelaskan ya pasti diimbangi dengan refleks, itu akan diberikan contoh. Misalnya kita menggerakkan tangan, menggerakkan kepala, itu kan sudah membuktikan itu bisa ditangkap dan bisa diterima oleh manusia, atau kita semua bisa membedakan komunikasi verbal dan non-verbal.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi verbal itu bisa dijalankan. Ya, tentunya ada kaidah-kaidah atau prinsip yang harus kita taati, yang harus kita sampaikan bahwa secara verbal komunikasi itu bisa di satu paket ya, bisa saling mendukung antara verbal dan verbal karena pada kenyataannya pada saat kita menyampaikan pesan melalui komunikasi verbal itu kalau kita runtut kita cek itu juga bisa untuk melihat pesan yang diterima itu memang layak apa tidak, informasinya sudah benar apa tidak. Sudah gitu kita juga akan melihat bahwa dalam prinsip komunikasi verbal itu bersifat denotatif atau konotatif. Denotatif itu artinya kita lepas keluar. Jadi kalau misalnya artinya itu yang sesungguhnya. Kalau denotatif itu keluar atau lepas atau arti yang sesungguhnya. Sementara yang konotatif itu artinya bahwa komunikasi verbal itu lebih banyak menggunakan kata-kata atau kiasan gitu. Nah, ini prinsip yang harus diikuti. Bisa kita mau yang menggunakan seperti apa? Denotatif artinya kita harus real menyampaikan yang data yang sesungguhnya. Kalau hasil observasi, ya hasil observasi yang sesungguhnya. Tetapi kalau misalnya konotatif menggunakan bahasa lisan, bahasa kiasan. Nah, itu. Terus komunikasi verbal itu juga bisa dalam bentuk abstrak. Abstrak itu seperti ringkasan atau rangkuman gitu, ya itu bisa dikomunikasikan, dapat dikomunikasikan dengan baik. Yang berikutnya adalah dalam prinsip verbal itu karena ini tatap muka face to face maka diharapkan menjunjung tinggi kesopanan karena beda ya kita berkomunikasi by phone, by email, by WA itu kan kita tidak melihat saat itu kondisinya seperti apa, sakitkah atau sedang pemulihankah atau ada tugas. Nah, itu yang menyebabkan standarnya juga harus diperhatikan. Nah, terus kita juga harus memahami bahwa komunikasi verbal itu bisa bersifat onymous atau unanimous. Artinya gini, ini persamaan bahwa komunikasi verbal itu tidak harus terpusat, tapi bisa desentralisasi. Artinya bisa dari lingkungan atau dari kelompok yang lebih turun lagi. Artinya bisa digunakan tidak harus dengan aturan yang ketat, aturan yang harus membuat kita bingung, tetapi ini lebih free, lebih bebas dalam menentukan komunikasi verbal itu. Makanya ada yang sifatnya animos dan unanimous. Itu tadi karena tidak terpusat desentralisasi. Jadi boleh sentralisasi, boleh desentralisasi, tapi kita mengarahkannya adalah sesuai dengan kompetensi. Terus kalau komunikasi verbal itu karena kita face to face, kita melihat, kita berkomunikasi langsung, maka tentunya harus banyak dominan bahwa komunikasi verbal itu kontennya harus tentang kebenaran. Nah, bisa juga ada pembohongan publik, itu juga terjadi ya kasus-kasus ini setelah diusut, setelah dilakukan komunikasi baru menyadari bahwa itu tidak sesuai dengan ketentuan. Makanya ada yang kalau sesuai dengan kebenaran sih biasanya kan aman, tetapi kalau tidak sesuai dengan kebenaran banyak manipulasi, nah itu yang berbahaya ya. Terus memiliki derajat keasertifan, artinya asertif itu adalah lebih proaktif, lebih percaya diri, lebih lebih bersifat ke positive thinking ya. Nah, yang berikutnya adalah bisa bersifat mengkonfirmasi karena berkomunikasi secara verbal itu pasti butuh jawaban yang menjadi setuju, sepakat dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu perlu melakukan konfirmasi atau diskonfirmasi. Nah, tidak bisa dipungkirin, ya, tidak bisa dipungkirin ternyata komunikasi itu menjadi satu hal yang penting yang memang harus kita pelajari, yang harus kita perdalam. Sama halnya bahwa orang Jawa bilang itu melek moto ya, artinya sambil mengejarkan diri pun tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, itu untuk prinsip komunikasi verbal. Ada sebaliknya, komunikasi verbal itu juga
harus diperbaiki kalau ada penyimpangan yang tadi yang tidak sesuai itu harus ada perbaikan. Bagaimana kita meningkatkan komunikasi verbal? Yang pertama, kita jangan terlalu mengejas atau buru-buru dalam memberi cap, ya. Jadi berikan penjelasan dulu. Dan kebanyakan peningkatan komunikasi verbal itu adalah menganggap bahwa kita manusia, kita bukan manusia yang serba tahu. Jadi perlulah komunikasi itu dibangun supaya kita tidak salah kaprah, tidak ada miskomunikasi dan misunderstanding. Terus bagaimana meningkatkan komunikasi verbal? Sekali lagi, karena verbal itu real, baik kita berbicara di depan audiens secara langsung atau offline atau pada saat kita berada artinya berhadapan dengan kelompok audiens, tentunya kita harus sadar bahwa audiens kita adalah audiens yang memang berbeda, gitu ya. Jadi perlu pelan-pelan, perlu pendekatan persuasif, perlu motivasi sehingga mereka akan sepaham dan komunikasi itu bisa berjalan dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, berikutnya setiap individu adalah unik. Jadi kita tidak punya wewenang atau punya hak pada saat kita menyampaikan ide kita di depan banyak orang, terus kita mencecer gitu ya, melakukan integrasi itu juga tidak boleh, itu jangan ya. Ada beberapa hal yang tidak perlu dilakukan. Nah, ini juga ada yang berikutnya hindari, berarti ini lebih negatif ya, tetapi bahasanya menggunakan bahasa asertif. Hindari polarisasi. Nah, ini adalah bagaimana kita berkomunikasi itu yang sifatnya lebih ke positif, lebih ke real kenyataan, tapi tidak yang berbau-bau sara atau hal-hal yang memang sekarang viral itu ya itu tidak boleh diikuti. Terus meningkatkan komunikasi verbal itu ya punya alasan ya untuk bisa diakui adanya perubahan. Nah, ini prinsip komunikasi nonverbal yang tadi saya sampaikan di awal. Nonverbal itu artinya komunikasi yang tidak menggunakan fisik langsung, biasanya hanya menggunakan kode, simbol, atau bahasa-bahasa yang lebih dimengerti gitu. Karena memang nonverbal ini juga tidak bisa dikatakan sebagai komunikasi verbal 100%, tetapi kita tidak bisa pungkiri komunikasi nonverbal itu juga perlu diperhatikan masyarakat segmennya. Ini juga membantu dalam hal pekerjaan juga. Nah, ini prinsipnya komunikasi nonverbal. Satu, bersifat satu paket dengan verbal. Memang bisa mix ya antara pembimbing TA itu bisa satu mix dengan prodi-prodi lain. Jadi kita tidak bisa memazhabkan atau mendoktrin bahwa banyak manajemen yang paling bagus, punya akuntansi yang paling bagus, tidak bisa seperti itu. Jadi harus saling bantu membangun hubungan. Terus sudah gitu turut membangun komunikasi yang baik, bila mempengaruhi bisa mengelabuhi atau perlu digunakan alat untuk mengapresiasi model, karena kita itu emosi itu kan memang akan terlihat pada saat alis mata kita menyatu, pada saat kita tiba-tiba hitam bentol-bentol, berarti itu kan bagaimana itu bisa mempengaruhi dan bisa mengelabui. Nah, nonverbal juga akan membantu mengekspresikan emosi. Kenapa disebut mengekspresikan emosi? Karena memang kita menggunakan body language atau menggunakan simbol, kode-kode yang kita lakukan, baik gerakan tangan, mata, hidung, dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal itu sebagai alat untuk mengekspresikan emosi. Nah, bentuk komunikasi nonverbal itu ada 10, yaitu menggunakan visual display, artinya mimik wajah kita itu akan membantu menunjukkan bahwa ada komunikasi yang dilakukan oleh nonverbal. Kenapa facial display? Ya karena memang di dalam wajah kita itu ada beberapa kode yang bisa kita sebut sebagai membantu atau menguatkan sebuah komunikasi. Facial berarti ini kita akan bermain komunikasi nonverbal seputar kepala. Nah, berikutnya eyes behavior, artinya kita juga perlu melihat bahwa lingkungan itu juga mempengaruhi juga dalam kita menggunakan bahasa nonverbal, karena nonverbal itu kan
dibilang formal-formal, dibilang tidak formal juga tidak formal, karena memang tujuannya berbeda dan sifatnya berbeda. Yang perlu diketahui, bentuk komunikasi nonverbal juga bisa dilakukan oleh manajemen ya, gestar, dan juga movement. Nah, terus itu berikutnya komunikasi nonverbal, contoh lainnya adalah touch behavior. Touch behavior itu adalah menggunakan sentuhan tangan, tapi bukan dalam arti negatif, tapi lebih ke positif. Itu menunjukkan pada saat kita menyentuh tangan atau tangan kita bergerak menggerakkan sesuatu, mengenai sesuatu, itulah yang disebut simbol yang memang harus kita kuasai untuk perkuliahan atau untuk apa namanya, standar komunikasi nonverbal yang baik itu seperti apa. Vokal berarti suara. Anda pernah mendengar suara itu kadang-kadang menghilang, kadang-kadang kenceng, alasannya sinyal dan sebagainya, alasannya ternyata nggak cocok sama dosen, tidak bisa satu tim. Nah, itu adalah perlu diperhatikan juga ya. Nah, terkait dengan vocal behavior, artinya bahwa komunikasi nonverbal juga bisa dilakukan melalui vokal. Misalnya kita menyanyi, kita baca not balok, itu bisa dianggap sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Terus bahasa tubuh atau secara umum untuk melihat komunikasi nonverbal itu juga kita lihat dari penggunaan mencium ya. Jadi misalnya kita habis mencuci, misalnya baju kita dicuci dengan multu, pasti kan kita akan mencium aroma wangi yang ditawarkan atau yang sudah dipakai untuk mencuci baju-baju kita. Nah, komunikasi nonverbal lainnya adalah use of space, menggunakan atau mengoptimalkan lahan yang ada, itu juga bisa dijadikan sebagai komunikasi yang use of space. Nah, yang berikutnya adalah physical appearance. Ya, ini adalah pendekatan secara fisikal. Dan yang berikutnya adalah use of time, jadi komunikasi nonverbal dengan menggunakan waktu, kode-kode menentukan waktu. Dan yang berikutnya adalah berkomunikasi nonverbal dengan menggunakan use of artifact. Berarti ini lebih banyak komunikasi yang dilakukan dalam mereka menunjukkan sebuah karya ya, menunjukkan sebuah karya yang nanti itu akan dibahas, diulas. Nah, itulah beberapa artikel yang sudah siap komunikasi nonverbal dengan menggunakan use of artifact itu. Berikutnya kita akan melihat kompetensi komunikasi nonverbal. Ada 6 untuk decoding dan ada 9 untuk encoding. Nah, kalau misalnya encoding dan decoding itu bisa diminimalis tingkat kesalahannya, nah itu berarti nanti kita akan mampu meningkatkan kompetensi berkomunikasi secara verbal dengan baik. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam decoding, jadi proses awal itu ada decoding, kita harus berhati-hati menilai pesan nonverbal karena beda-beda ya, bahasa tubuh atau simbol yang disampaikan setiap orang berbeda. Terus jangan langsung menarik kesimpulan. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dulu. Tidak bisa menyimpulkan bahasa nonverbal itu, dan itu penilaian akurat juga bisa diperoleh lebih banyak juga. Terus berikutnya kita bisa saja salah. Artinya beberapa pesan itu tidak selamanya sempurna ya. Tentunya ada kelompok tertentu yang mencari celah kesalahan atau kekurangannya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, untuk encoding sendiri itu ada 9, yaitu perhatikan pilihan bentuk nonverbalnya apa, memonitor pesan-pesan nonverbal kita, konsisten dengan pesan nonverbal, menghindari pesan nonverbal yang berlebihan, menyesuaikan pesan nonverbal dan situation kalau di jurusan manajemen. Terus ada bagaimana mempertahankan kontak mata, karena kita mata itu berbicara. Pada saat kita menata orang atau menatap orang itu sudah merupakan bentuk komunikasi, tapi levelnya kita juga harus dikaji lagi lebih dalam karena bahasa nonverbal itu juga tidak boleh berlebihan. Terus tadi yang disampaikan eye contact itu memang menjadi simbol yang memang bisa dilihat. Kadang
kita juga mengangguk-angguk itu merupakan simbol juga, atau itu merupakan kompetensi nonverbal. Kita menggelengkan kepala, kita mengangguk-angguk, terus atau kita memberikan seperti suara, nah oke, beres. Nah itu kan bentuk-bentuk yang harus diketahui, itu adalah media yang digunakan untuk komunikasi nonverbal. Ya, terus ya, terus jangan ramah menyentuh, artinya jangan komunikasi itu nggak semuanya dengan sentuhan-sentuhan gitu, tapi lebih ke pada saat menyentuh itu pasti ada maknanya gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah sekarang kita masuk kepada diskusi time. Materi kita sudah selesai, jadi secara berkelompok silakan Anda mengerjakan diskusi time ini, ya. Seperti biasanya nanti dituliskan, dibahas, didiskusikan bagaimana hasilnya, sehingga nanti ada kesepakatan, ada pemahaman untuk untuk jawaban dari diskusi ini. Ada 5 pertanyaan yang harus didiskusikan dan diberikan solusinya. Nah, hasil tersebut harus diketik dalam bentuk PDF dan dikirim sesuai deadline paling lambat. Tetapi juga kita perlu perhatikan bahwa mengerjakan tugas itu harus diupload oleh setiap orang. Walaupun ini tugas kelompok, setiap orang juga harus melakukan upload, karena untuk bisa dinilai ya harus upload, karena kalau tidak mengupload tidak akan muncul namanya di kolom penilaian. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan kita sama-sama belajar bagaimana meningkatkan kemampuan kompetensi komunikasi untuk publik, untuk masa itu bisa dilaksanakan secara baik gitu. Saya akhiri perkuliahan ini. Terima kasih dan kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya. See you semuanya.